Banyak orang memang selalu salah tulis nama saya. Bahkan orang yang sudah kenal saya bertahun-tahun juga salah. Berhadapan dengan kamera itu awal-awal itu tidak gampang juga, ya, semacam kagok juga gitu kan. Karena Monsinyur Benyamin almarhum juga, dia tanya saya, dia bilang, loh, kenapa kamu nama seperti ini? Kita hanya buat misa dan tidak ada yang mengikuti. Kita kan ya, kalau memang Tuhan Allah masih butuh kami, pasti kami juga akan dilindungi gitu ya. Kami ada 8 bersaudara, saya anak kedua. Jadi cowok ada 6, cewek 2. Makanan favorit saya ikan. Saya paling suka ikan, terutama ikan laut ya. Kalau daging ya ayam kampung. Juga dalam hal makanan ini saya tidak terlalu suka yang bumbu-bumbu gitu. Saya lebih suka yang orisinil gitu ya. Kalaupun ada bumbu ya cukup garam dengan cabai sedikit itu aja. Misa online ini ya dukanya itu untuk saya ada satu hal yang kurang. Saya merasa setiap kali misa online karena saya tidak mendengarkan suara umat yang melakukan dialog dalam misa gitu kan. Jadi saya merasa macam saya misa sendiri gitu. Jadi ada suatu hal yang hilang gitu ya. Jadi, karena dulu ya selama 10 tahun, 11 tahun gitu kan misa itu ya dari kecil lah, misa itu identik dengan misa banyak orang gitu kan. Jadi ada dialog dalam misa itu. Nah, ketika itu berubah menjadi misa online, itu ada suatu lompatan yang sangat besar. Jadi saya merasa bahwa ketidakhadiran umat itu sebagai sesuatu yang kurang dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Lalu yang kedua, saya tidak bisa mengenal umat. Saya tidak bisa melihat ekspresi umat. Lalu yang ketiga itu umat juga tidak bisa mengenal saya. Apalagi kita misa nih pakai masker segala lagi. Jadi ya tidak heran kalau saya misalnya jalan-jalan keluar dari pastoran ada umat yang tidak tahu. Misa itu akhirnya menjadi sesuatu yang minimalis. Dari segi lagu-lagu juga begitu. Ya waktunya juga seolah-olah kita nih dikejar dengan time limit gitu. Jadi tidak boleh terlalu lama. Kita akhirnya tidak terlalu bebas untuk mengekspresikan penghayatan liturgis itu sendiri ya, penghayatan Ekaristi itu sendiri. Karena banyak hal yang membatasi kita. Lalu juga berhadapan dengan kamera itu awal-awal itu tidak gampang juga, ya, semacam kagok juga gitu kan. Jadi akhirnya merasa bahwa segala sesuatu sedetailnya kita tuh macam diperhatikan oleh kamera. Ini benar nggak? Belum lagi saya berpikir apakah sinyalnya bagus apa enggak? Apakah misa ini didengar secara baik oleh umat apa enggak? Pikiran juga apakah banyak umat yang mengikuti ini? Atau kadang-kadang atau kita hanya buat misa dan tidak ada yang mengikuti? Jadi persiapan untuk khotbah hampir sama. Jadi ada umat dan tidak ada umat, ya persiapannya memang mau tidak mau harus lebih baik. Hanya yang saya lihat dalam kaitan khotbah ini kita mau buat ilustrasi juga tidak terlalu rileks jadinya karena tidak ada umat. Jadi kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita rasa lucu bisa membuat umat mungkin ya sedikit tersenyum atau apa. Jadi karena tidak ada umat begitu akhirnya kering jadinya. Misa itu menjadi sesuatu yang kering. Jadi kita hanya kayak misa sendiri ya kita buat misa dan tanpa ada yang menanggapi apa yang kita buat dalam Ekaristi. Jadi itu. Kalau positifnya, salah satu hal positifnya bisa menjangkau orang di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Tetapi lagi-lagi saya kadang-kadang berpikir apakah itu memang benar-benar sampai apa enggak. Karena saya tidak terlalu yakin bahwa banyak orang yang mau mengikuti itu dengan serius, apalagi ketika dia ada di rumah. Banyak hal yang akan mengganggu dia. Mungkin ya syukur-syukur kalau 1% dia mengikuti serius dari awal sampai akhir perayaan Ekaristi secara live streaming. Kalau umat di Palasari itu rata-rata umatnya homogen karena hampir semuanya orang Bali yang menjadi Katolik. Ada satu hal yang saya rasa menarik dan bagus mereka di sana itu
ketika mereka ada perayaan misalnya 40 hari atau apa untuk orang meninggal itu selalu mereka minta misa. Lalu kalau orang meninggal selalu dari rumah dibawa ke gereja, dimisahkan di gereja, dirayakan Ekaristi, lalu dari sana baru dibawa ke makam. Jadi yang pertama tuh dari segi itu ya, soal keadaan umat. Bahwa di sana itu umatnya sangat homogen, lalu juga ya dari segi ekonomi juga hampir sama. Jadi tidak ada perbedaan mencolok antara umat yang satu dengan umat yang lain. Ya, lalu, suasananya juga di sana suasana kampung, suasana desa. Jadi tidak terlalu hiruk pikuk seperti yang ada di sini. Dan ya lebih santai gitu ya. Lebih menikmati hidup, tinggal di Palasari itu sangat menikmati hidup. Jadi kita bisa bertamu kemana-mana setiap hari. Satu hal yang mempengaruhi juga bahwa persoalan yang kita hadapi, khususnya persoalan umat yang kita hadapi itu lebih homogen gitu. Jadi yang itu aja gitu. Kalau di Nusa Dua ini sangat variatif. Masalah pendidikan lah, masalah ekonomi lah, masalah keluarga lah, dengan bermacam-macam ininya juga sub masalahnya itu. Dari awal sejak saya dengan Romo Riko masih ada ya, kita selalu punya komitmen bahwa untuk umat kita sendiri yang membutuhkan misa, baik itu ya khusus untuk orang meninggal, kita akan selalu berusaha untuk melayani. Itu dalam situasi atau kondisi apapun, baik yang COVID maupun yang tidak COVID. Juga baik dalam situasi yang memang lagi genting-gentingnya corona maupun tidak. Tapi memang kita berusaha untuk coba meminimalisir resiko. Misalnya ya kita minta supaya umat dibatasi. Lalu juga misa, pelayanan misa juga sebenarnya kita agak batasi juga. Kalau selama pandemi ini kita biasanya buat kebijakan hanya sekali sebelum kubur, lalu setelah itu nanti apakah 7 hari, 12 hari, atau 40 hari. Tapi pada prinsipnya kita selalu berusaha untuk melayani permintaan misa dari umat. Karena apa? Kami punya keyakinan bahwa Ekaristi itu memberikan kekuatan, memberikan juga penghiburan, baik itu untuk keluarga yang ditinggalkan maupun juga kekuatan bagi dia yang meninggal. Dan terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketika mereka dalam situasi ya sangat sedih, merasa kehilangan, dalam situasi yang mungkin cukup down karena kehilangan keluarga, maka kehadiran kita melalui Ekaristi itu menjadi suatu sumber kekuatan untuk mereka, menjadi sumber penghiburan yang utama bagi mereka. Dan kami berpikir sebagai imam yang kami bisa lakukan untuk memberikan penghiburan kekuatan kepada mereka itu yang paling baik, yang paling penting itu adalah Ekaristi. Dan itu juga menjadi bekal yang sangat baik bagi orang yang meninggal. Karena kami sebagai imam, kami tidak punya harta yang jauh lebih berharga lagi untuk kami bisa berikan kepada umat dalam keadaan duka, ya umat yang ditinggalkan maupun umat yang meninggal, selain Ekaristi atau pelayanan yang bersifat sakramental atau sakramentali, yang bersifat seperti ibadat seperti itu. Pernah kami punya pemikiran yang mungkin agak nakal gitu ya, ketika orang katakan kok Romo mereka berani. Saya dengan Romo Riko katakan ya kalau memang Tuhan Allah masih butuh kami, pasti kami juga akan dilindungi. Dan puji Tuhan bahwa ya, sampai sekarang kami masih sehat lah. Jadi kan berpikir bahwa itu juga mungkin, ya bukan mungkin sih, suatu yang pasti bahwa apa yang kami berikan itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi karena kami mau melayani umat dalam situasi apapun, dengan keadaan mereka yang seperti apapun, akhirnya Tuhan juga ternyata memang memberikan apa yang kita butuhkan. Di sini ada satu pelajaran penting yang saya lihat, bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama, maka kita tidak perlu takut, Tuhan pasti juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau saya sendiri, saya hanya meminta atau menyarankan kepada teman-teman di lingkungan di KBG untuk berusaha melayani sejauh kita mampu. Usahakan apapun keadaan umat, apapun menjadi keluhan umat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan, permintaan pelayanan dari gereja. Kalau memang saudara-saudari ketua-ketua KBG atau ketua lingkungan tidak bisa mengatasi sendiri, bisa komunikasikan dengan kami. Ya memang saat-saat seperti ini dibutuhkan ya pengorbanan kita, lalu juga solidaritas di antara kita, serta
ya apa ya, kesungguhan kita untuk mau melayani. Memang semua kita ini saat ini sulit, tetapi kita berusaha untuk memberi dari apa yang kita punya, ya Pak. Kita ini berjuang untuk ya memberi persembahan seperti persembahan janda miskin gitu ya, memberi seperti persembahan janda miskin. Walaupun kita sendiri kurang, tapi kita berusaha untuk memberi dari kekurangan kita. Dan kita yakin bahwa apa yang kurang itu, pemberian kita yang kurang dari kekurangan kita itu akan mendapatkan berkat. Kalau yang rutinitas, biasanya setiap pagi kan itu pasti ada misa. Lalu hal lain yang biasa saya lakukan itu olahraga. Sepeda, kadang renang, ada skipping, ada barbel, tapi lebih banyak sih saya sepeda. Sekarang juga sekali seminggu sekarang itu bulu tangkis. Jadi saya selalu berusaha untuk ya menjaga supaya tidak jenuh, tidak bosan itu dengan olahraga. Itu juga kadang-kadang ya ngobrol dengan teman-teman yang bisa membuat saya tertawa. Soal nama ini ya, jadi banyak orang memang selalu salah tulis nama saya. Bahkan orang yang sudah kenal saya bertahun-tahun juga salah. Di Palasari saya 10 tahun, masih ada aja yang tulis nama saya itu salah. Lebih banyak yang orang tulis itu Paulus Adi Harun gitu. Saya melihat nama itu sesuatu yang terberi ya. Jadi pada saat saya sampai sekarang ini nama itu sudah ada gitu loh. Jadi saya tidak tahu sejarahnya seperti apa. Saya juga tidak pernah mempertanyakan itu. Ya, setelah saya tua seperti ini nih, baru saya ingat-ingat. Jangan-jangan karena dulu itu banyak orang Jawa mungkin ke rumah saya ya. Karena kami SD itu tamu-tamu orang Jawa yang jualan jamu itu sampai berbulan-bulan itu tinggal di rumah saya. Dan kebanyakan mereka orang Muslim. Jadi bisa jadi ada pengaruh itu juga. Atau saya tidak tahu juga ya dari mana orang tua. Pernah Monsinyur Benyamin almarhum juga, dia tanya saya, dia bilang, kenapa kamu nama seperti ini? Saya bilang, ya saya tidak tahu, ini kan orang tua saya yang beri. Tidak pernah diskusi dengan saya juga nama ini kenapa seperti ini gitu kan. Lalu ya Harunnya itu saya tidak tahu apakah mereka ambil dari Alkitab atau dari mana. Saya awalnya tidak merasa aneh nama itu, tapi begitu orang banyak tanya, terutama setelah saya jadi frater ya. Banyak sekali orang tanya, kok namanya kayak gini? Saya tidak tahu. Terus untuk nama baptis yang di tengah itu mau? Ya sama gitu mas. Nggak tahu. Kita doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari seluruh hidup, karya dan usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.